Aku cinta negara. Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Pagi, Pak. Apakah Pagi, Pak. suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Pak. Bisa ya? Jelas, Pak. Ya. Terima kasih untuk responnya. Nah, saya berharap pagi hari ini Anda semua dalam keadaan baik, sehat, ya, siap untuk mengikuti perkuliahan secara online, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, ya, dari minggu lalu, pada bulan Agustus ini saya sedang berada di luar Jayapura sehingga harus conduct the meeting with the online. Jadi saya pikir tidak ada masalah ya karena Anda semua sudah terbiasa dengan pembelajaran online. Dan saya berharap ya perkuliahan pada pagi hari ini dapat tetap dinikmati ya secara maksimal, secara optimal supaya kita semua bisa menangkap apa yang mau kita pelajari di pagi hari ini. Baik, semuanya sudah sarapan, sudah mandi, ataukah masih malu-malu nyalakan kameranya ya karena belum siap sedia? Tidak ada masalah ya, saya pikir apapun kondisi Anda, yang penting bisa disimak dengan baik ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah mengirimkan tugas kepada Anda untuk mencari tahu apa kira-kira yang dimaksud dengan filsafat ya. Filsafat adalah kata yang tidak asing. Kita sering mendengarkan, bahkan mungkin ada di antara Anda yang sering menggunakannya. Tetapi kita akan lebih dalam memahami apa itu sebenarnya filsafat ya. Dan dalam konteks pendidikan Pancasila kita akan menghubungkan ya, filsafat itu dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang kita akui bersama ya. Sampai sejauh ini suara saya bisa didengarkan? Sampai sejauh ini suara saya bisa didengarkan? Bisa, Pak. Bisa. Ya, Bisa, Pak. tolong Bisa, segera Pak. merespon. Bisa, Pak. Tolong Bisa. segera merespon jika suara tidak terdengar, like ya, ataukah presentasi tidak muncul ya dengan baik. Tolong segera diinformasikan supaya saya bisa berdiskusi ya. Baik, kita akan bicara soal Pancasila. Siapa di sini ketua kelas yang menggunakan komputer? Oke, saya pikir nanti minggu depan saya akan tunjuk satu orang yang sudah terbiasa dengan Zoom untuk menjadi co-host ya. Tolong dikontrol supaya sound teman-teman itu bisa kita matikan ya. Saya bisa mematikan, tetapi saya khawatir nanti Anda tidak bisa merespon ya sekiranya ada gangguan. Nah, perhatikan. Kita bicara soal apa ini? Soal filsafat ya. Filsafat. Apa yang dimaksud dengan ilmu filsafat ya? Anda sudah mengerti, Anda sudah paham, filsafat itu adalah salah satu cabang ilmu ya di dalam dunia ilmu pengetahuan ya. Dan filsafat itu sendiri menjadi salah satu ilmu yang otonom, artinya dia dapat berdiri sendiri dan memiliki kekhususan ya untuk dijadikan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan. Nah, dalam konteks filsafat, kita sering berbicara tentang bagaimana berpikir ya. Jadi kalau kita lihat, nanti sebentar ya saya pikir ya. Dan tujuan kita di pagi hari ini, ya, kita mau melihat hubungan antara filsafat dan Pancasila ya. Masing-masing memiliki makna. Filsafat punya makna. Dan Pancasila adalah ideologi negara kita yang penuh dengan makna.
Dan kita akan menyatukan dua istilah ini ya, sehingga akan membentuk satu makna yang besar, makna yang dalam untuk kita semua. Nah, perhatikan. Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, di Thesaurus ya, filsafat itu punya beberapa arti ya. Yang pertama ya, filsafat sering disebut sebagai pengetahuan dan penyelidikan ya dengan akal budi ya mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal usul ya. Sebentar. Sebab, asal usul dan hukumnya ya. Nah, perhatikan. Makna yang kedua, teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan ya. Dan yang ketiga, ilmu yang berimpikan ya atau yang berfokus kepada logika, estetika, metafisika dan juga epistemologi. Dan yang keempat sering sekali kita kaitkan dengan yang namanya falsafah atau filosofi. Nah, jadi kita bisa simpulkan filsafat itu adalah salah satu cabang ilmu yang berbicara tentang bagaimana kita berpikir ya. Bagaimana caranya kita itu menggunakan pikiran yang merupakan anugerah atau karunia dari Tuhan untuk kita pakai di dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia yang hidup ya di dalam dunia ini. Pikiran yang kita miliki itu tentu saja kita sudah bisa lihat perbedaannya dengan makhluk lain ya seperti hewan ya dan juga tumbuhan. Kita dikatakan memiliki pikiran yang paling cerdas ya dibandingkan dengan yang lain. Saya terpaksa harus mematikan mikrofon kalian ya. Jadi nanti kalau ada respon soal gangguan, tolong tuliskan di kolom chat ya. Karena saya tidak bisa menjamin Anda semua serius ya. Ada yang sampai tidak sadar mikrofonnya menyala. Baik, nah, jadi kalau kita melihat selanjutnya ya, filsafat itu akan melahirkan yang namanya filosofi ya. Setiap orang pasti punya filsafat. Setiap bidang ya, setiap organisasi, setiap lembaga, setiap kelompok masyarakat itu pasti memiliki filsafatnya masing-masing. Nah, filsafat ini akan membentuk filosofi ya. Filosofi itu hasil ya, hasil dari bagaimana kita berpikir ya. Dan filosofi itu seringkali melahirkan yang kita sebut sebagai prinsip ya. Sering kita katakan prinsip saya seperti ini. Prinsipnya seperti ini ya. Prinsip inilah yang juga pada akhirnya akan melahirkan paradigma atau cara kita berpikir yang menjadi habit di dalam kehidupan kita. Nah, tapi sekali lagi filsafat, filosofi, prinsip dan paradigma ini adalah ini belum merupakan satu action ya atau aplikasi secara nyata di dalam kehidupan kita. Ini hanya terjadi di dalam pikiran ya, hanya terjadi baru sebatas pikiran. Nah, mengapa sangat penting? Karena kita tahu bersama ya bahwa segala bentuk perbuatan yang kita lakukan di dunia ya itu terjadi dimulai dari pikiran kita. Bagaimana kita berpikir, kita memproduksi hasil pikiran dan pikiran itu akan kita sepakati yang kemudian akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya. Sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya akan menyalakan mikrofon Anda dan tolong kita merespon ya. Nah, saya berikan contoh. Yang pertama, ya. Ketika kita bicara soal filsafat, maka saya katakan tadi setiap individu ya, setiap kelompok, bahkan setiap occupation ya, setiap peran ya, keahlian ya, kemudian profesi itu juga pasti punya yang namanya filosofi. Nah, contohnya filosofi dari seorang tentara ya, tentara Indonesia. Nah, apa filosofi yang akan mereka bentuk di dalam diri mereka untuk menjalankan tanggung jawab? Tentu saja filosofi dari seorang tentara adalah berjuang mempertahankan NKRI hingga titik darah penghabisan. Nah, kenapa sampai filosofi itu sangat erat kaitannya dengan logika berpikir kritis secara positif ya?
Karena apa? Karena filsafat pada dasarnya merupakan merupakan strategi berpikir dari seseorang untuk melahirkan pikiran-pikiran yang positif ya. Nah, jadi filsafat itu memang melahirkan positivisme ya di dalam di dalam pengertian dan juga aplikasi. Nah, sekarang saya ajak Anda coba kita lihat. Kira-kira kalau kita katakan setiap orang punya filsafat, nah kalau pedagang ya, pedagang kira-kira filsafat dari seorang pedagang itu seperti apa? Apakah ada di sini yang mau menjawab kira-kira ya? Anda bisa menjawab. Kira-kira filosofi atau filsafatnya seorang pedagang itu apa? Ya, ada di sini yang bisa berbicara? Kalian ikuti kuliah saya tidak sebenarnya? Hmm? Halo? Kuliah saya ini sebenarnya diikuti tidak ya oleh mahasiswa sekalian? Iya, saya mau tanya ini, Salsabila, kalian sekarang berada di dalam kelas, oke ya, ya sudah, tidak apa-apa, coba diikuti saja ya, saya cuma memastikan saja. Nah, perhatikan filosofi pedagang ya, itu tentu saja ya, bagaimana caranya ya. Oh ya, oke. Ya, sudah. Mohon maaf ya, tadi ternyata terkunci. Nah, coba. Kalau filsafat, filsafat pedagang itu apa sih filsafat seorang pedagang? Ada di sini? Siapa di sini yang orang tuanya berprofesi sebagai bisnismen atau pedagang? Filsafat seorang pedagang itu apa? Coba salah satu orang. Berdagang. Oke, berdagang ya. Tetapi ya tentu saya berdagang. Nah, kalau kita mau katakan filsafat itu memang ya, artinya seorang pedagang pasti akan berdagang, tetapi mereka pasti punya satu ambisi tertentu ya. Pasti punya satu ambisi tertentu yang akan dijadikan sebagai landasan untuk dia dapat bekerja. Nah, contoh ya, pedagang itu punya filsafat akan berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya ya, dengan modal sekecil-kecilnya. Ya, itu contoh filsafat seorang pedagang. Bagaimana dengan filsafat seorang petani? Filsafat seorang petani contohnya ya akan berusaha menanam ya padi atau tanaman tumbuhan ya dengan harapan bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Bagaimana dengan filsafat seorang anggota DPR? Ini semuanya kan bermuara pada positivisme. Anggota DPR pasti akan berfilsafat demikian, akan berusaha memperjuangkan aspirasi rakyat ya, aspirasi rakyat hingga aspirasi rakyat itu dapat terwujud. Bagaimana dengan filsafat seorang mahasiswa? Filsafat seorang mahasiswa kira-kira apa? Kalian sebagai mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh ya, dengan giat ya, berusaha belajar sungguh-sungguh hingga mendapatkan nilai yang baik ya, dan juga bisa lulus tepat waktu. Nah, itu contoh filsafat. Nah, sekarang pencuri. Ada yang tahu filsafat seorang pencuri? Diam. Dapat keuntungan. Dapat keuntungan.
Kalau dapat keuntungan ya pedagang juga punya filsafat yang sama. Nah, meskipun ya pencuri itu kan ada di posisi yang salah ya, artinya pelaku kriminal. Tetapi jangan kira pencuri tidak punya filsafat. Filsafat seorang pencuri adalah bagaimana caranya dia bisa berhasil atau sukses mencuri tanpa ketahuan. Itu kalau bisa berhasil mencuri tanpa ketahuan berarti dia dikatakan sukses ya sebagai seorang pencuri. Nah, tetapi sekali lagi itu merupakan merupakan filsafat yang salah ya atau negativa filosofi, dan kita tidak akan belajar ke sana ya filsafat yang negatif ya, tapi kita mau belajar tentang positivisme di filosofi ya filosofi. Nah, sekarang kita mau lihat filsafat Pancasila. Ketika kita sudah pahami bahwa filsafat itu adalah cara kita berpikir secara kritis ya untuk melahirkan prinsip-prinsip yang hebat, prinsip-prinsip yang efektif ya yang dapat kita pakai untuk hidup secara lebih optimal ya. Itu kan dasar dari filsafat ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan filsafat ya, itu sudah dimulai pada abad ke-2, 3 dan seterusnya ya. Karena apa? Karena manusia pada dasarnya berusaha untuk mau melahirkan ya ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang dapat meningkatkan taraf kehidupan manusia itu sendiri ya. Terbukti ya dari perkembangan teknologi itu merupakan salah satu prakarya, artinya hasil dari pikiran-pikiran filosofis dari masyarakat ya. Nah, sehingga kalau kita hubungkan antara filsafat dan Pancasila, maka kita bisa simpulkan ya, filsafat Pancasila itu adalah ilmu berpikir kritis tentang apa? Tentang Pancasila. Ya. Filsafat Pancasila itu adalah bagaimana cara berpikir kritis tentang Pancasila. Dan Pancasila itu adalah ideologi kita ya. Saya sudah jelaskan minggu lalu. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Filsafat Pancasila itu hadir dan berfungsi sebagai yang pertama ideologi nasional ya. Filsafat Pancasila disepakati sebagai ideologi nasional. Nah, apa itu ideologi? Ideologi itu adalah paham atau ibarat kepercayaan yang dipegang teguh oleh sekelompok masyarakat untuk dijadikan sebagai pedoman atau rambu-rambu kehidupan. Ya, dan kemudian filsafat juga akan menjadi pandangan hidup ya dari masyarakat bangsa. Pandangan hidup. Apa itu pandangan hidup? Artinya pandangan hidup itu adalah inspirasi. Pandangan hidup itu adalah suri teladan yang dapat kita pegang untuk kita jadikan sebagai pedoman. Dan yang terakhir ya, filsafat itu tentu saja akan menjadi sebuah dasar. Dasar yang kita jadikan sebagai landasan fondasi yang pada akhirnya akan membentuk cara berpikir ya paradigma seorang warga negara. Dalam konteks negara Indonesia, filsafat Pancasila itu menjadi dasar bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berparadigma yang baik sebagai seorang warga negara. Nah, persoalannya adalah tidak semua mahasiswa, tidak semua orang, bahkan orang yang sudah sekolah tinggi sekalipun, mereka tidak mau ambil pusing ya tentang filsafat Pancasila. Padahal sebagai salah satu landasan pendidikan Pancasila, ya, seseorang yang sudah mengerti tentang pentingnya Pancasila itu harus menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupannya. Kita bisa buktikan ya bahwa para pelaku-pelaku kriminal, ya, orang-orang yang terlibat di dalam aksi pelanggaran terhadap undang-undang, itu dapat dipastikan mereka mengerti mungkin tentang Pancasila, tetapi mereka tidak menjadikan itu sebagai cara berpikir. Mereka tidak menjadikan filsafat Pancasila sebagai paradigma mereka, sehingga nah, itu yang terjadi. Makanya
mata kuliah ini hadir ya, filsafat Pancasila itu hadir supaya Anda semua diharapkan dapat mengerti, memahami dan menjalankannya secara penuh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan bahas ya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional ya, ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai ya yang diterima dan disepakati. Jadi ideologi itu adalah sesuatu yang ternyata itu sudah dibahas dalam satu kelompok masyarakat, diterima dan disepakati. Artinya tidak ada bentuk penolakan ya terhadap ideologi. Itu merupakan kesepakatan, kesepahaman dari seluruh kelompok masyarakat. Kemudian ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi dan tujuan itu. Kita ketahui bersama ya bahwa ada yang namanya visi, ada yang namanya misi ya. Kalian sudah tahu tidak apa itu visi, apa itu misi? Nah, di sini masih banyak orang yang kadang-kala belum bisa membedakan apa itu visi dan misi ya. Misi ya. Nah, visi itu adalah harapan, mimpi, sesuatu yang ingin kita capai. Tetapi pertanyaannya sudah tercapai atau belum? Jawabannya adalah belum ya. Visi itu adalah harapan ya, impian kita yang belum terwujud atau ibarat tujuan kita ya. Kita ada di sini, kita mau kemana? Kita sudah ada di sana belum ya. Nah, itu adalah visi ya. Visi itu kadang kita sebut sebagai dream ya, mimpi. Sedangkan misi itu adalah strategi, cara kita mencapai visi. Bagaimana kita mewujudkan visi ya? Yaitu dengan misi. Ibaratnya saya mau naik ke puncak gunung ya. Itu adalah visi saya. Saya sudah ada di sana belum? Belum. Saya masih ada di sini. Saya mau ke puncak gunung. Nah, misi itu adalah bagaimana caranya. Yaitu saya jalan kaki ke atas puncak gunung ya. Saya pakai motor, saya pakai pesawat. Bagaimana caranya supaya saya tiba di sana? Dengan segala kemampuan berpikir kita akan bisa mewujudkan visi melalui misi yang baik. Nah, kadangkala visi itu dapat kita turunkan ya. Visi, tujuan, misi, strategi ya. Visi, misi, tujuan, strategi. Nah, itu adalah satu kesatuan ya. Nah, jadi ideologi dalam konteks ini Pancasila itu memberikan visi. Ibaratnya Pancasila itu memberikan kita inspirasi bahwa kita itu sebagai warga negara, kita sebagai sebuah negara kita harus punya tujuan yang jelas. Serta panduan. Panduan ini berhubungan erat dengan yang namanya misi. Bagaimana caranya kita mencapai tujuan? Ya, visi atau tujuan itu ya. Kalian ingin supaya bisa berhasil, bisa segera lulus dengan nilai baik, bisa dapat semua, kalau bisa semua ilmu ya di apa namanya di jurusan farmasi ini bisa Anda peroleh secara maksimal ya. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan melakukan misi ya. Misi itu adalah berjuang solo-solo. Nah, kemudian jika suatu masyarakat, perhatikan, meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka dapat memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Nah, kita contohnya di Indonesia, kita ini sangat multikultural ya. Kita sangat apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita bisa bersatu bagaimana caranya? Jawabannya caranya cuma satu. Kita harus menyepakati satu ideologi yang sama. Karena ideologi ini ibarat sebagai kiblat kita untuk kita mencapai satu tujuan ya, tujuan masyarakat, tujuan nasional secara menyeluruh. Nah, jadi ini prinsip yang paling dasar ya. Kemudian bangsa Indonesia ya, bagi bangsa Indonesia nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat adalah Pancasila. Jadi kekuatan yang membuat kita sebagai bangsa yang berbeda-beda ini adalah adanya Pancasila yang tunggal, ideologi yang tunggal yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini bukan Tuhan. Pancasila ini bukan sesuatu yang ibaratnya suci kudus, tidak. Pancasila ini adalah prinsip. Pancasila itu ibarat janji, ikrar janji kita bersama ya. Nah, sederhananya seperti itu ya. Nah, kemudian
Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau seandainya Pancasila ini bertentangan, pasti dari dulu kita sudah terpecah belah. Indonesia tidak akan pernah bisa bersatu. Dan realita yang terjadi hingga saat ini, ya, di tahun 2022, di zaman yang serba canggih ini, Pancasila itu tetap relevan. Pancasila itu tetap dapat kita terima. Kita tetap bisa bersatu, ya. Yang bikin kita kisruh, rusuh, konflik itu apa ya? Karena memang ada oknum-oknum yang nakal, oknum-oknum yang tidak taat aturan, oknum-oknum yang tidak menjalankan prinsip Pancasila itu secara menyeluruh. Sampai di sini bisa dimengerti. Nilai-nilai bersama itu tidak harus berlaku secara nasional. Ya, contoh ya, nilai dari ideologi Pancasila itu tidak bisa kita katakan harus berlaku secara nasional. Di sana di Sumatera melakukannya, maka di Papua juga kita harus lakukan. Tidak. Karena apa? Karena nilai-nilai bersama yang ada dalam Pancasila itu dapat kita implementasikan sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Kearifan lokal Papua, kearifan lokal Sumatera, kearifan lokal Sulawesi. Nah, saya kasih contoh kata kejujuran. Nah, kejujuran ini adalah satu tindakan yang kita lakukan ya di dalam kehidupan kita, tindakan yang bijaksana, yang baik. Kejujuran itu dimulai dari mana? Dari pikiran. Mulai dari perkataan dan perbuatan. Nah, contoh ya, orang Sumatera itu akan merespon makna kejujuran itu tentu dengan cara mereka sendiri. Mungkin diaplikasikan melalui aturan-aturan adat ya. Demikian juga di Papua. Nah, itu yang saya maksudkan, kita maksudkan nilai-nilai bersama ya. Nah, di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama ya. Dengan nilai itu kelompok masyarakat di daerah itu bersedia untuk bersatu ya. Nah, contoh ya, saya mau memberikan satu contoh tentang pengamalan Pancasila. Ini pengamalan sila ketiga tentang persatuan dan kesatuan. Nah, siapa di sini orang Maluku? Ada tidak yang dari Maluku, dari Ambon ya, dari Maluku, Ternate. Nah, di sana itu ada satu tradisi yang namanya Pelagadong ya. Apa itu Pelagadong? Pelagandong ya, Pelagandong merupakan suatu sebutan atau istilah ya yang diberikan kepada dua atau lebih negeri ya, kelompok ya yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Nah, mengapa mereka harus mengangkat mengangkat saudara satu sama lain? Karena ternyata sebelumnya itu ada yang menjadi pemicu, yaitu konflik ya. Pelagandong sendiri merupakan intisari dari kata pela dan gandong ya. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan gandong mempunyai arti saudara. Jadi pela gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada dua kelompok masyarakat ya. Ada yang berpakaian gelap, ada yang berpakaian terang. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat dari cerita atau dari prinsip kebudayaan masyarakat Maluku, Maluku itu dibedakan menjadi dua wilayah ya, Maluku Utara dan Maluku Selatan. Ya. Maluku Utara itu didominasi oleh masyarakat Maluku yang beragama Muslim, sedangkan Maluku Selatan didominasi oleh masyarakat yang Kristen, Nasrani atau Katolik. Nah, yang hitam ini Katolik ya, yang putih ini masyarakat yang mewakili umat Muslim. Mereka sama-sama orang Maluku, tetapi memiliki kepercayaan yang berbeda. Mengapa mereka melakukan Pelagadong? Saya tanya. Karena kalau kita lihat ke sejarah ya pernah terjadi konflik yang sangat tragis ya antara masyarakat Maluku Utara dan masyarakat Maluku Selatan hanya gara-gara apa? Gara-gara persoalan agama ya. Agama yang berbeda membuat sampai mereka dua kelompok besar ini bertikai dan kalau Anda perhatikan banyak sekali korban yang berjatuhan. Itu sangat kita sayangkan. Nah, dampak dari peristiwa itu maka dilahirkannya satu kesepakatan. Jangan sampai konflik saudara ini terjadi lagi hanya gara-gara masalah agama. Karena sejatinya ya minggu lalu saya sudah jelaskan agama itu apa sih?
agama itu kadang-kala terlalu sulit untuk dipahami oleh masyarakat, ya, terlalu kompleks untuk dipahami oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat sendirilah yang membuatnya menjadi rumit. Padahal kalau kita lihat prinsip dasar, prinsip paling dasar dari yang namanya agama, ya, agama atau kepercayaan atau spiritualitas, itu adalah apa? Itu adalah hubungan antara hati kita dan Tuhan, ya. Hubungan yang sangat pribadi antara kita dan Tuhan. Oke lah, saya dapat pengetahuan tentang agama A, agama B, agama C. Tapi setelah itu saya sudah kuasai agama itu dan saya sudah tidak lagi boleh berurusan dengan persoalan yang lain. Tanggung jawab saya adalah bagaimana menjalankan agama itu dengan baik. Bagaimana supaya relasi antara saya secara pribadi dengan Tuhan yang saya sembah itu dapat berjalan dengan baik. Tanpa saya harus campuri urusan orang lain. Nah, yang terjadi adalah karena agama itu jadi satu alat, ya, alat untuk mencapai kepentingan, ambisi, kekuasaan, dan akhirnya apa yang terjadi adalah konflik besar dalam masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat Pela Gandong itu adalah satu tradisi yang sangat menarik, di mana masyarakat satu dan masyarakat lain mereka akan saling mengangkat saudara. Yang Nasrani akan mengangkat salah seorang saudara dari yang Muslim, dan juga kelompok Muslim akan mengangkat salah seorang saudara dari yang Nasrani. Nah, saudara yang diangkat itu atau anak yang diangkat itu nanti akan dijadikan sebagai keluarga, anggota keluarga meskipun dari kelompok yang berbeda. Nah, ini maknanya apa? Ini menjadi satu simbol perdamaian bagi dua belah kubu. Supaya ketika nanti ada gejala konflik terjadi, mereka bisa merenungkan bahwa oh sudah ada ikatan perjanjian. Makna ini begitu dalam. Dan yang kedua kita akan lihat sebagai pandangan hidup. Ya. Kembali ke sini sedikit ya, Pela Gandong kalau kita lihat ini tradisi masyarakat Maluku, tetapi di dalamnya itu mengandung nilai Pancasila yang begitu dalam, yaitu apa? Nilai persatuan dan kesatuan. Ya. Yang kedua sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan sebagai pegangan, pedoman, arahan, petunjuk. Nah, jadi filsafat Pancasila itu sangat-sangat penting kita jadikan sebagai pandangan hidup. Karena apa? Pandangan hidup itu akan menjadi menjadi suatu cara kita untuk berpendapat dan mempertimbangkan segala sesuatu. Dan akhirnya kita menjadikan sebagai pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup. Kita kalau beli alat elektronik ya, beli kulkas ya, beli mesin cuci ya, kita tidak akan pernah tahu cara mengoperasikannya. Apalagi semua ini serba digital. Kita akan tahu ketika kita punya buku pedoman. Buku pedoman itu akan kita gunakan untuk menjadi arahan bagi kita dan bagaimana cara mengoperasikan alat-alat elektronik. Sama juga dengan Pancasila. Ketika Pancasila itu kita jadikan sebagai pandangan hidup, maka tentu saja akan ada pengetahuan tentang bagaimana cara menjalani seluruh dinamika kehidupan kita sebagai warga negara dengan cara mentaati setiap aturan ya yang berlaku ya, dan itu akan dijadikan sebagai pegangan. Bagaimana caranya supaya kita sejahtera? Tentu saja dengan cara begini. Bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam kemiskinan? Caranya adalah begini. Bagaimana caranya supaya kita tidak terlilit hutang? Caranya adalah begini. Nah, itu adalah pandangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup ya. Dan tentu saja pandangan atau pedoman hidup itu tidak pernah menjerumuskan kita kepada hal yang salah. Nah, pendapat atau pertimbangan. Pendapat atau pertimbangan itu hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempatnya. Ya. Nah, jadi pandangan hidup itu juga merupakan satu hasil dari sejarah pengalaman. Nah, saya kasih contoh. Kalian mahasiswa datang ke Poltekkes, naik tanjakan ya, saya lihat tanjakan kalian ini. Nah, di situ ada parit kecil yang di atasnya ada jembatan dari besi. Anda tahu bahwa di situ ada lubang yang sangat berbahaya. Kalau saya injak itu, saya akan masuk dalam lubang. Hari pertama Anda naik ke kampus, ya pasti mungkin Anda jatuh di lubang itu. Dan keesokan harinya Anda tidak sengaja karena Anda lupa, aduh saya jatuh lagi di lubang itu karena saya baru 2 hari. Hari ketiga, hari keempat, apakah Anda ingin terus jatuh di dalam lubang itu? Tentu saja tidak. Kenapa? Anda sudah punya pengalaman dari sejarah. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan pandangan hidup yang berangkat dari pengalaman sejarah ya. Saya pernah punya masalah tentang masalah relasi ya, masalah percintaan. Aduh, saya nggak mau lagi jatuh di
dalam kesalahan yang sama. Makanya saya tidak akan mengulanginya. Nah, itu contohnya ya. Kemudian di sini kita harus membedakan ada 3 macam pandangan hidup ya. Yang pertama pandangan hidup yang berasal dari agama ya. Ini penting sekali. Kenapa? Kenapa agama itu kadang-kala kita katakan sebagai sesuatu yang esensial, yang harus kita jadikan sebagai prinsip nomor 1. Karena agama inilah yang katanya memberikan jaminan terhadap keselamatan kita secara abadi. Nah, makanya agama itu kadang-kala betul-betul sangat sensitif ya, sangat-sangat apa ya, artinya dijunjung tinggi. Nah, tetapi sebenarnya kita kalau perhatikan ya, semua agama itu mengajarkan tentang cinta kasih, damai ya, mengasihi sesama ya, berlaku jujur dan jangan pernah menyakiti hati sesama. Tapi sekarang beda, sekarang agama ini justru dijadikan sebagai alat untuk konflik, mencapai kepentingan tertentu, dan dengan alasan agama ini banyak sekali hati-hati yang tersakiti. Nah, itu berarti sudah sangat keluar daripada jalur yang. Nah, dari agama ini hidup prinsipnya mutlak. Jadi mutlak artinya kita tidak bisa tawar-tawar. Dosa tetap dosa ya. Nah, yang kedua, pandangan hidup yang merupakan ideologi, diselaraskan dengan kebudayaan dan norma yang terhadap pada suatu negara. Nah, ideologi itu bukan agama. Kalau agama sifatnya mutlak, ideologi ini adalah satu prinsip yang dinamis. Kita sepakati, kalau sudah selaras, ya kita akan tetapkan menjadi satu kesepahaman yang kita harus jalankan bersama. Dan yang ketiga ada satu pandangan hidup yang relatif. Nah, ini relatif biasanya dimiliki oleh para anak-anak muda yang masih labil. Kenapa dia relatif? Kadang bisa berubah, ya hari ini bisa berubah, besok bisa berubah. Nah, pandangan berdasarkan renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenaran. Contohnya ya, kita merenung-renung ya tentang kehidupan. Aduh, hari ini kayaknya saya tidak boleh terlalu banyak bicara, nanti bisa salah. Tiba-tiba Anda berpikir bahwa tidak, saya kalau jadi pendiam nanti malah justru saya tidak bisa mengekspos diri. Jadi besok saya harus menjadi orang yang vokal. Contoh ya, berubah-berubah ya. Kita kadang-kala berpikir apa yang kita pikirkan itu benar, tapi namanya juga pandangan hidup berdasarkan renungan. Nah, yang mau kita bahas di sini itu adalah yang kedua, adalah ideologi. Ideologi adalah perjanjian, kesepakatan kita ya. Ideologi ini bukan agama. Ideologi ini adalah landasan kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun di dalam ideologi ini mengatur tentang agama, ya bukan berarti agama ini ada di lebih rendah derajatnya dari ideologi. Tidak ya. Justru ideologi ini akan mendorong agama itu harus dihayati, harus diamalkan secara maksimal ya. Terbukti ya di dalam ideologi Pancasila hal tentang agama itu diatur dalam sila pertama ya. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat satu prinsip hidup yang luar biasa dari dari sebuah daerah ya yang ada di Indonesia. Anda coba lihat kata-kata ini. Ini kira-kira bahasa apa? Datangnya dari daerah mana? Ya, siapa tahu Anda familiar. Oh, di sini ada kira-kira yang merasa ini bahasa saya, Pak. Pak, ini kayaknya orang tua saya sering ngomong kayak gini. Ada tidak? Tidak tahu, coba tulis di kolom chat kira-kira ini dari mana. Tebak-tebakan saja lah. Tulis di kolom chat kira-kira ini ini bahasa atau kata-kata istilah ini datangnya dari daerah mana. Saya akan sampaikan jika tebakan Anda benar. Coba tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat kira-kira ini dari daerah mana istilah ini. Ya. Ini dari daerah mana? Coba ditebak. Ya, terima kasih ya. Fajar Hikmah. Bahasa suku Dayak. Oke. Ada yang lain? Oke, yang lain sepertinya tidak serius belajar ya mereka. Saya bisa paham ya kondisi mahasiswa kadang-kala tidak. Terima kasih, saya berikan apresiasi yang besar ya kepada Lena Aso, Fajar Hikmah karena Anda adalah ciri-ciri orang yang serius belajar dan Anda siap-siap menjadi orang berhasil. Oke, benar ya yang dikatakan Fajar Hikmah, Adil Katalino ini adalah istilah dari
masyarakat Kalimantan ya, lebih tepatnya di Dayak ya, suku Dayak. Nah, mari kita lihat sama-sama apa makna dari istilah ini. Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Ini adalah prinsip atau filosofi yang begitu dalam maknanya dalam prinsip hidup masyarakat. Masyarakat apa? Ya, Firdaus Dwi ya juga sudah menjawab. Arti dari kata-kata tersebut memiliki makna yang besar dalam pengaturan kehidupan masyarakat Dayak pada zaman dahulu dan masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Kata adil Catalino memiliki arti manusia Dayak harus bersikap adil kepada sesama. Ya, manusia juga terhadap makhluk lain di sekitarnya. Bacuramin Kasaruga memiliki arti bahwa manusia Dayak memiliki sebagai makhluk Tuhan harus senantiasa berserah diri kepada Yang Maha Kuasa dan berusaha tetap menjaga kerukunan serta mengamalkan kebaikan sesuai dengan ajaran-ajaran agama ini yang dipercayai. Perhatikan yang saya lingkari. Sedangkan Basengat Kajubata memiliki arti manusia Dayak harus senantiasa ingat kepada Tuhan yang telah memberi nafas kehidupan. Ya, ingat ini lagi yang saya lingkari. Falsafah hidup tersebut adalah sikap batin yang paling dasar yang memiliki arti dimanapun manusia harus tetap berlaku adil, ya, bukan hanya kepada sama manusia, tapi juga kepada makhluk hidup yang lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya. Falsafah ini merupakan kesepakatan. Perhatikan, kesepakatan yang lahir ya dari masyarakat Dayak sendiri agar ada harmonisasi antara manusia dan alam, ada harmonisasi antara makhluk hidup yang hidup di bumi. Mengapa saya katakan ini merupakan salah satu contoh falsafah yang hebat, the great philosophers ya. Karena apa? Karena Anda lihat ya, masyarakat Dayak itu kalau kita lihat mereka memiliki agama tradisional yaitu animisme dan dinamisme ya. Ya, mungkin lebih tepatnya dinamisme. Anda tahu animisme apa? Dinamisme apa? Animisme itu adalah salah satu contoh ya, kepercayaan kepada arwah-arwah leluhur nenek moyang. Dan yang kedua, dinamisme itu adalah kepercayaan ya kepada benda-benda sesembahan. Jadi menjadikan benda-benda sesembahan itu sebagai Tuhan atau sosok yang berkuasa. Nah, meskipun prinsip agama masyarakat Dayak itu sangat tradisional. Nah, dari pandangan kita masyarakat modern yang katanya punya agama, kita katakan mereka adalah penganut-penganut ajaran kuno. Dan kita katakan mereka belum beradab. Tapi perhatikan, sebab sesungguhnya prinsip hidup masyarakat Dayak yang katanya animisme dan dinamisme itu, tapi Anda perhatikan, ada satu landasan yang sungguh luar biasa di sini. Mereka punya toleransi yang begitu besar antara satu manusia dengan manusia yang lain. Bagaimana mereka memberikan akses sebesar-besarnya kepada manusia atau masyarakat yang lain untuk menjalankan ajaran-ajaran agama mereka masing-masing. Tidak ada satu paksaan, keharusan bagi setiap masyarakat Dayak harus begini, harus ikut agama itu, harus ikut agama ini. Nanti kalau kamu nggak ikut agama ini, kamu akan dikucilkan, kamu akan menjadi minoritas dan kamu tidak punya kuasa yang besar. Nah, mereka tidak seperti itu. Meskipun demikian, perhatikan, kehidupan masyarakat Dayak sampai saat ini tetap lestari. Karena apa? Karena bagi mereka yang menjadi landasan dari prinsip hidup itu sebenarnya bukan persoalan apa yang saya jadikan sebagai agama saya, tapi bagaimana apa yang saya miliki, saya percaya itu dapat memberikan manfaat bagi diri dan juga orang lain. Mereka menanamkan prinsip keadilan dan rasa cinta kasih yang begitu besar kepada manusia lain. Tetapi juga perhatikan rasa penghormatan mereka terhadap alam ciptaan Tuhan. Ya. Makanya tidak heran lihat Kalimantan. Kalimantan itu sering kali terjadi konflik karena apa? Karena alam masyarakat mereka itu diambil alih dan dijadikan sebagai lahan-lahan perkebunan, lahan-lahan industri ya, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Dayak. Di sini kita bisa melihat bahwa ada nilai yang dalam dari prinsip hidup masyarakat Dayak, bahwa mereka benar-benar menjunjung tinggi kesepakatan atau filosofi mereka dengan tujuan bisa mensejahterakan manusia yang lain dan bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan alam sekitar ya. Luar biasa, wonderful. Nah, sekarang yang terakhir sebagai dasar negara.
Ya. Nah, dasar fondasi itu sama. Dasar fondasi sama. Ibaratnya kalau rumah tidak punya fondasi, rumah itu pasti akan mudah roboh. Ketika tanah itu amblas, maka rumah itu pasti akan patah. Ya. Tetapi kalau seandainya fondasi kuat, ya, itu akan menjamin rumah itu tahan gempa. Nah, sama juga dengan dasar negara. Kalau kita punya negara ini tidak punya dasar yang kuat, ibaratnya Pancasila itu masih labil, Pancasila itu masih dipertanyakan, maka kita tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan saat ini dengan baik. Tidak ada namanya persatuan, kesatuan Indonesia itu tidak pernah ada. Keadilan itu tidak akan pernah ada. Karena apa? Karena kita masih mempertanyakan dasar negara yang belum matang. Tetapi persoalannya sekarang adalah kita berhadapan dengan landasan negara yang sudah sangat mantap yang kita sebut sebagai Pancasila, ya. Nah, dasar negara berasal dari bahasa Belanda. Itu kita sebut filosofische Grondslag, ya, yang memiliki arti norma, dasar, filsafat, ya. Dan juga dasar negara berasal dari bahasa Jerman. Jadi ada bahasa Jerman yang mengistilahkan dasar negara dan memiliki makna yang bagus, ya, yaitu Weltanschauung, ya, Weltanschauung yang bermakna sebagai pandangan mendasar, ya, Anschauung dan dunia, Welt, ya, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa dasar negara adalah suatu pedoman dalam mengontrol kehidupan penyelenggaraan negara meliputi berbagai sektor kehidupan. Ini adalah pegangan kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai warga negara. Dalam konteks ini Anda sebagai mahasiswa. Dasar negara adalah sikap hidup, pandangan hidup, atau sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenaran atau kesalahan. Nah, maksudnya apa ini? Tidak dapat dibuktikan kebenaran, tidak bisa dibuktikan kesalahan. Artinya sudah tidak bisa kita pertanya-tanyakan lagi. Mutlak, dan itu sudah tetap, ya. Artinya dia sudah mutlak memiliki kebenaran. Ya, jadi kita jangan cari-cari lagi ini Pancasila ini benar atau tidak, ya. Pancasila ini salah atau tidak, ya. Nah, maksudnya seperti itu. Artinya Pancasila itu mutlak. Itu sudah merupakan final, ya. Sudah merupakan kesepakatan final untuk tidak, dan kita tidak bisa tawar-tawar. Nah, pada hakikatnya dasar negara merupakan filsafat negara, ya. Jadi Pancasila itu dasar negara yang kemudian menjadi filsafat negara, political philosophy yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum dalam negara. Nah, di sini kita lihat bahwa Pancasila itu adalah sumber hukum kita yang utama, satu-satunya. Sorry, bukan utama, satu-satunya. Dan nanti akan diturunkan ke dalam batang tubuh, dari ke dalam pembukaan undang-undang dan juga batang tubuh. Dan batang tubuh undang-undang itu akan melahirkan pasal-pasal yang kita sebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, dasar negara merupakan landasan kehidupan dalam bernegara di mana setiap negara mesti atau harus memiliki landasan untuk menjalankan kehidupan bernegaranya, ya. Dasar negara untuk suatu negara adalah suatu dasar untuk dapat mengatur penyelenggaraan negara. Di sini saya jelaskan. Negara Indonesia, ya, hingga usianya yang ke-76 saat ini berhasil melewati berbagai macam dinamika, ya, kehidupan. Itu tandanya apa? Tandanya kita secara menyeluruh kita mampu, kita sanggup, kita dapat, ya. Nah, kesimpulan akhir yang bisa kita terima dari mata kuliah ini adalah materi ini adalah filsafat Pancasila adalah suatu wawasan kebangsaan, ya. Salah satu wawasan kebangsaan yang wajib dipahami dan diterapkan dalam kehidupan warga negara. Filsafat Pancasila secara otomatis menjadi cara, gaya, model, ya, paradigma berpikir, mindset yang kemudian nanti akan melahirkan tindakan. Tindakan itu apa? Tindakan itu bukan hanya tindakan tangan kita, tubuh kita, tetapi dimulai dari perkataan. Perkataan itu sudah masuk dalam tindakan. Kenapa saya katakan tindakan? Karena apa? Karena melalui perkataan kita sudah bisa menyenangkan atau menyakiti hati orang. Ya, toh? Kita lewat perkataan kita sudah bisa menyenangkan atau menyakiti hati orang. Artinya perkataan itu juga merupakan satu implikasi perbuatan yang dilahirkan dari pikiran, ya.
Nah, jadi hati-hati ya, kita kalau mau betul-betul berfungsi sebagai manusia dalam masyarakat, kita pahami Pancasila dan kita jalan. Filsafat Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan hidup, dasar negara adalah mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar, ya, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi nggak ada lagi istilah mempertanyakan Pancasila, mempertanyakan sila Pancasila, mempertanyakan kalimat esensi Pancasila, sudah tidak ada lagi. Itu sudah mutlak, ya. Pancasila itu sudah mutlak dan kita tidak bisa tawar-tawar. Oke, mahasiswa sekalian, apa kira-kira landasan utama yang bisa kita pelajari dari materi di hari ini? Negara kita sangat kompleks, memiliki banyak sekali keanekaragaman, ya. Untuk mengurus negara yang besar ini tidak mudah. Tetapi ketika kita memiliki ideologi yang tunggal, ideologi yang sama, tentu saja itu akan membuat kita mampu untuk melakukan pengelolaan negara kita dengan baik, ya. Saya berharap materi ini bisa menjadi satu landasan yang baik bagi mahasiswa, ya. Saya tidak tahu Anda bisa belajar dengan sungguh-sungguh tidak, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak, ya. Nanti saya akan kirimkan rekaman materi ini di YouTube dan silakan Anda menonton kembali karena akan ada soal besar untuk menjawab tugas yang akan saya berikan, ya. Saya tidak mau tahu Anda mengerti atau tidak, yang jelas saya punya tanggung jawab sebagai dosen sudah mengajarkannya kepada kalian. Nah, saya akan minta Anda untuk absen. Sekarang juga tolong absen di kolom chat, ya. Karena tidak ada absen, atau sekalian sudah kumpul semuanya di ruangan. Mana Bulan? Bulan di mana? Bulan penanggung jawab kelas mana? Saya minta Bulan berbicara sekarang. Ada tidak Bulan? Bulan, apakah ada di sini Bulan? Oke, kalau semuanya sudah ada di dalam kelas, saya minta Anda absen, ya. Sudah, nggak usah tulis nama di kolom chat. Anda cukup saja absen di absensi yang sudah ada, ya. Silakan Bulan bisa apa namanya bisa mengkoordinir untuk teman-teman absen. Demikian perkuliahan kita di pagi hari ini dan kita akan ketemu minggu depan. Kita masih online karena Bapak masih berada di Jogja, ya. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Semangat selalu. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.